Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teknisi Nekat di Afif Channel. Ini TV Sub berapa serinya? TV Sub dengan seri 2T C32BA2L 2L apa 21, saya nggak tahu. Ini kasusnya itu bentar ya bro, kasusnya itu ini jebol. Ini IC-nya itu dengan kode 1P105. Nah ini terus fatnya ini juga apa ya, fatnya ikutan jebol yang di sebelah sini. Ini fatnya 11N65, fatnya jebol. Saat cek ini juga ini 0,33 nya juga putus, dia nggak nyambung. Terus di sini itu ada mana ya, pinset. Nggak kayak Google ya pinsetku ya, nggak bisa langsung datang ya. Nah ini dioda ini sama dioda ini itu kebakaran, ini udah saya ganti, cuma IC-nya ini belum. Terus dengan kode IC yang 1P105 itu tadi saya cari, itu ternyata mahal bro, dan langka itu di toko online. Jadi saya cari-cari IC PWM, terus saya cari datasheetnya yang saya anggap mirip ini, mirip ya, pokoknya intinya sefungsi lah, walaupun kode numbernya itu beda, tapi pin out kakinya itu sama, fatnya juga. Ini ganti, dioda ini juga jebol bro, ini ada dioda sini, cuma udah tak ganti di sini. Dan ini bro, pembelian paket saya beli online itu, IC PWM nya satu paket dan juga IC yang ekuivalen yang saya cari di datasheet itu. Di pembelian paket ini ada dioda, ada itu apa, MOSFET-nya, dan lengkap. Jangan sampai salah pasang ya bro ini. Jadi endingnya udah seperti ini bro. Aduh, bingung juga. Ya moga-moga dengan video ini itu teman-teman sekalian nggak salah jalan seperti saya. Sebenarnya itu IC yang saya beli, yang original dan yang ekuivalen itu sebenarnya mungkin dia nyala. Saya udah ganti cuma dia tetap nggak mau. Kenapa ini? Dan kenapa di sini sudah ada gacun, udah ada ini step down. Ternyata IC yang saya beli tadi dan fatnya itu gagal bro, gagal untuk menormalkan dan menghidupkan mesin ini. Gara-gara mungkin saya kurang teliti. Dan semoga dengan video ini juga teman-teman sekalian itu tidak terjerumus dan tidak semoga lebih teliti, nggak gegabah seperti saya. Sebenarnya yang saya beli itu IC-nya itu mungkin ya dia ini fungsi nyala normal, cuma dalam kasus saya ini ternyata dari awal rusaknya mesin ini itu udah menjalar ke IC step down yang ada di sini. Itu serinya BD9G401 kalau nggak salah. Terus IC yang PWM ini yang 1P105 itu ya jebol. Yang jebolnya itu mengarah langsung menghantam ke step down sini. Jadi ini ikut rusak.
Ya, yang itu tadi, IC yang udah saya beli itu tadi tidak bisa menyalakan ini karena ini ternyata rusak, dan saya kurang teliti dalam mengecek ini rusak atau tidaknya. Semoga teman-teman kalau mengalami kasus seperti saya, alangkah baiknya cek ini juga. Kalau memang spekulasi dan nggak tahu nggak tahu rusaknya di mana, asal beli spare part, saya saranin ya beli ini, IC ini, dan IC step down ini juga. Beda lagi kalau teman-teman sekalian udah yakin kalau ini nggak rusak. Jadi saya terlanjur beli ini dan ini rusak, daripada bolak-balik beli online berat di ongkir, karena udah terlanjur biaya mahal ini bro. Saya beli ini yang original dan yang IC yang menurut saya equivalent itu tadi. Yaudah, ini solusinya seperti ini. Saya pakai gacun 5 kabel untuk di PWM nya ini, dan step down nya untuk saya pakai step down LM2596. Jadi ini beda sebenarnya, seri ini itu beda sama seri-seri TV yang pernah saya perbaiki bro. Biasanya itu output 12 volt, terus baru ada step up atau inverter dari 12 untuk nyalain LED. Untuk versi ini beda, ini jadi outputnya ini langsung gede ini bro, 24-30. Terus baru di step down untuk menghidupkan mesin. Nah, sekilas seperti itu. Saya lanjut ke pemasangan gacun 5 kabel ini. Gacun yang saya pakai yang ini ya, kok yang saya pakai ini pemasangannya saya yang hitam itu ke arah setelah resistor ini 0,33 ini kalau nggak salah ya, mungkin pengaman lah. Kalau lewat sini sih sebenarnya boleh, cuma saya prefer lebih memilih di jalur yang sini. Terus untuk yang kuning ini di jalur drain, ini ada tulisannya D di sini bro, drain untuk kuning. Terus yang merah ini untuk VCC. Jadi kalau mau pasang gacun 5 kabel, ini komponen yang untuk menghidupkan IC orinya ini harus normal semua ya bro. Ini sebenarnya udah jebol, udah saya ganti, dan dioda ini juga udah jebol di sini, udah saya ganti. Jadi aman untuk pasang gacun 5 kabel. Putih di feedback ini ke pin nomor 4, dan yang hijau ke 300 volt dari elko ini saya pasang di sini. Seperti itu bro. Terus untuk ini step downnya sambil groundnya dari sini untuk input, plusnya dari elko ini, elko kecil ini untuk supply IC step down originalnya. Terus outputnya yang sini saya masukin ke dioda ini, outnya dioda yang nyambung ke coil ini dan elko ini yang 12 volt. Ada tip dari saya, sebelum kalian menyambung ke sini, alangkah baiknya itu pastikan udah nyala, sini keluar tegangan 26an kalau nggak salah, kalau belum on. Ini kita putar tripod ini di out 12 volt bro. Ini setelah yakin 12 volt baru sambungin ke sini. Seperti itu bro. Jadi langsung aja, saya kira udah jelas ya semuanya. Part-part tadi yang udah diganti ini kan awalnya jebol, udah ganti. Saya tes tegangannya bro, kelihatan nggak ya ini. Saya tes tegangannya, saya colokin ini sini. Aduh susah amat. Nah sini udah
Nah, udah kelihatan lampu step downnya menyala. Saya perlihatkan di sini di tegangan 300 ini keluar 314 volt. Terus untuk VCC ini gajun keluar di 10, 9, 10 tuh bro, kelihatan. Terus ini di output dari trafo yang langsung ke inverter lampu di 23,88. Nanti ini akan naik ketika di power on kan bro. Terus ini outnya ini 11,8. Nanti akan saya naikin dikit lah di 12, karena ini kan belum ada beban ya, walaupun ada kan cuma enggak sebegitu berat. Nanti saya akan kasih ke 12 volt ya. Seperti itu aja bro. Ini langsung ke mesinnya, nanti saya coba testing. Harusnya dengan ini sih udah normal harusnya. Oke, hati-hati ya, ini tegangan tinggi bro. Lampu udah mati. Kenapa di sini ada heatsink aku lupa kasih tahu ya, ini buat jaga-jaga lah, kalau nanti lama hidup standby yang jaga-jaga biar IC-nya step down ini tetap dingin bro. Seperti itu. Saya kira paham semuanya, walaupun penjelasan saya belibet, dan semoga walaupun belibet ya cukup mewakili makna dan inti yang ingin saya sampaikan bro. Oke, kita lanjut di mesinnya aja langsung, berapa tegangan yang keluar dan TV-nya bisa nyala apa tidak. Nah, ini udah nyala, tinggal pencet power on. Ini indikatornya udah menyala. Nah, LED-nya udah menyala. Jadi saya tunjukin ini untuk output trafonya. Ini di mana ya? Nih, jadi dia di 29,03 dan outputnya yang 12 volt tadi udah saya naikin di 12,2 dan endingnya ini keluar di 12,17. Coba saya matiin ya bro. Saya matiin, ini posisi standby. Ini dia di 23,93 dan untuk ini tap down-nya di 12,2. Saya setting di 12,2. Dan seperti itu kita akan lihat gambarnya yang belakang. Cuma kan ini tadi udah kelihatan menyala, dan ini tegangannya seperti apa tadi udah saya tunjukin. Terus kita lihat gambarnya keluar enggak. Kalau tegangannya udah normal ya harusnya sih bisa bro. Oke, saya benerin tempatnya dulu untuk nunjukin bahwa ini menyala. Ini saya sudah benerin posisinya, saya nyalain. Oke, udah nyala, dan tekan power dulu bro. Nah, ini belakang udah nyala, saya tekan power. Nah, LED-nya hijau menyala, dan ya berhasil bro, bisa menyala. Dan setelah ini walau dimatiin remote pun bisa. Nah kan, nah dinyalain lagi bisa. Tapi ada satu hal yang saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa sharing kalau ada pengalaman yang mirip. Ini tadi kan standby dan on, outputnya itu tetap 12 volt, dan output untuk ini ya, untuk set step down-nya ya. Tapi untuk output trafo itu kan dia masih di 23 volt. Saya nggak tahu standarnya seperti apa setelah dia standby, tegangannya turun dari berapa, karena saya nggak tahu, nggak pernah dapat bahan sebelumnya. Apakah ini walaupun TV mati, apakah mesin itu
tetap mengkonsumsi arus, saya kurang paham tentang itu. Jadi alangkah baiknya kalau ragu-ragu, mending dicabut aja stop kontaknya, di on off-nya itu setelah dia mati, terus kita cabut stop kontaknya, bro. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu apakah itu normal atau enggak apa-apa tetap tertancap di jek listrik AC dan dimatiin lewat remote dan standby merah di sini. Oke. Ya, seperti ini, bro, pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat. Ada hal-hal yang mungkin bagi teknisi pemula seperti saya, hal-hal bodoh, hal-hal yang kurang teliti, bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Oke, sekian saja. Saya teknisi nekat dari Afif Channel. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.